Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Afia Gucibuya, Ambo Channel Pademangan Afian News. Apa kabar saudaraku, sahabatku? Salam sehat selalu, salam buat keluarga. Tetap bersemangat, salam dari Ambo, salam Taraga, selamat Basuo, Rancak Banang. 009 Pademangan Barat. Maaf ya. Siap. Saudaraku, sahabatku, dimanapun berada, malam ini kami berada di Masjid Al-Furqon yang terletak di Jalan Pademangan 2 Gang 17 untuk melaksanakan sholat tarawih bersama warga Muhammadiyah di Pademangan Timur. Hasil sidang isbat menetapkan awal Ramadan 2025 jatuh pada Sabtu 1 Maret 2025 berdasarkan sidang isbat penentuan awal Ramadan 1446 Hijriah. Pada malam ini 1 Ramadan 1446 Hijriah ditetapkan, yaitu besok Sabtu 1 Maret 2025, ujar Menteri Agama RI Nasaruddin Umar dalam jumpa pers di kantor Kementerian Agama Muhammad Tamrin, Jakarta Pusat, Jumat 28 Februari 2025. Pelaksanaan sidang isbat melibatkan tim hisab dan ruqyat Kementerian Agama serta dihadiri pada Duta Besar Negara Sahabat dan perwakilan organisasi masyarakat Ormas Islam. Selain itu hadir pula Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, ahli falak hingga perwakilan Ormas Islam. Keputusan sidang isbat ini mengacu pada hasil pantauan atau Ruqyatul Hilal yang digelar di 125 lokasi di seluruh Indonesia. Hasil sidang isbat dilakukan Kementerian Agama ini sekaligus menginformasikan bahwa awal Ramadan yang ditetapkan pemerintah sama dengan yang ditetapkan pengurus Muhammadiyah. Adapun pimpinan pusat Muhammadiyah telah menetapkan bahwa 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada tanggal 1 Maret 2025. Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sayuti dalam konferensi pers menuturkan bahwa penerapan ini sesuai dengan kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT. Saudaraku, sahabatku, demikianlah kutipan kami dari sidang isbat yang diadakan Kementerian Agama pada tanggal 28 Februari 2025, yaitu pada hari Jumat malam. Dan sekarang marilah kita ikuti sholat tarawih di Masjid Al-Furqon, Jalan Pademangan 2, Gang 17, Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara. Yuk kita ikuti. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam adalah takwa. Jadi Allah itu saking sayang dan cintanya kepada kita, saking begitu mengharap hambanya yang bisa masuk semua surganya. Allah jadikan di antara dengan sekian bulan itu ada satu bulan namanya Ramadan. Dan Ramadan pada malam ini itu istilahnya sudah masuk ke depan pintu kita, sudah masuk ke ruang tamu kita. Maka tidak ada pilihan kecuali kita mengagungkannya, kita memuliakannya, kita membersamainya sampai Ramadan agung ini pergi meninggalkan kita. Yang mana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap waktu saya ingat dari mulai bulan Rajab kemarin sudah istilahnya menyambut Ramadan ini. Welcome Ramadan Karim, marhaban ya Ramadan. Sebetulnya pesan ini saya sedikit ingin mulai. Apa yang dimaksud dengan marhaban itu? Marhaban itu selamat datang. Kalau kita mempersiapkan tamu yang penting mesti ada sebarang
Jadi kata Rasulullah ada lewat yang terakhir kalau mungkin dari siapa yang ingin membawa hari akhir maka dia menggunakan tamu yang tidak ada tamu yang tidak dari Ramadan. Jamaah sekalian, perlu kita ketahui Ramadan ini bulan yang tidak yang ditunggu-tunggu diimpikan. Sekarang mimpi itu sudah di depan mata dan sudah ada di hadapan kita. Maka agar apa yang dibawa oleh tamu itu, apa yang dibawa oleh Bapak Ibu sekalian, janji Allah, ya man sama Ramadan iman wa bisabat di dalam Ramadan. Aku janjikan ampunan, aku janjikan limpahkan amalan-amalan yang tidak seperti biasa. Bahkan surga pun Allah janjikan, surga pun merindukan kita. Nah, sebagai evaluasi, nanti menurut saya setinggi apapun janji Allah, ya, setinggi dan seindah, semulia seperti apapun itu tidak ada gunanya, tidak ada nilainya kalau kitanya tidak peduli, kalau kitanya tidak aktif langsung, tidak terlibat, tidak membersamai. Seperti tidak kemungkinannya Jibril datang membawa wahyu dengan mujizat-mujizat Nabi tertentu. Saya contoh kasus misalnya Nabi Musa. Nabi Musa itu diperintahkan Allah idrib bi'asakal bahar. Wahai Musa, kalau kau belah lautan itu termusranat kamu dan kaum Bani Israel. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, sebetulnya Allah itu bisa tanpa menyuruh Nabi Musa memukul tongkatnya ke lautan itu jalan bisa terbuka. Tapi tidak begitu maksudnya Allah. Karena itu untuk kepentingan kamu, ya kamu laksanakan. Kalau kita diam saja, Nabi Musa nggak mungkin tak selamat cuma Nabi Musa kalau dimukulnya tongkat itu. Tapi karena Allah perintahkan permintaan Nabi Musa selamatkanlah aku dan kaumku, maka terbelah. Itu artinya bahwa bagian dari usaha melibatkan suatu ikhtiar itu keharusan untuk mewujudkan janji Allah berikan kepada hamba-Nya. Apa yang harus kita libatkan? Siap kita berlapar-lapar diri. Kata Allah, kullu amalin ta'ala lahu ila siyam fa innahu liwa'ana ajzi bihi innama yasmuhu ta'umuhu wa syarabahu min ajli. Kata Allah, semua amal anak keturunan Adam itu buat dia, kecuali puasa sesungguhnya itu untukku dan aku yang akan memberi pahalanya. Hamba ini meninggalkan gak makan, gak minum hanya untuk aku. Jadi niat kita luruskan, marilah kita sengaja lapar perut, tapi bukan perut yang kita lapar saja sama haus dan minum, tapi kita juga berpuasa tangan, kaki, mata, telinga dan semua agar puasa kita, mohon maaf, untuk sekian kalinya mungkin kita puasa. Kalau puasa kita cuma makan itu saja, saya kira belum tercapai yang dikehendaki oleh Allah. Karena apa dalam diajar Allah Subhanahu. Siapa yang puasa tak menginginkan mulutnya dari sesuatu yang hak, yang fitnah, yang ghibah dan seterusnya, juga perbuatan yang semisal, maka tidak ada kepentingan Allah memberikan pahala kepada
menjadi semangat kita selama insyaallah sebulan ke depan. Nasrullah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabatku, demikianlah liputan kami dari Masjid Al-Furqan, Jalan Pademangan 2, Gang 17, Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara. Selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Hello, Mohan and Dordiri. Ambo Figatibwa. Ambo Channel. Padamanganafiya News. Thank you, brother and my friends. Senpai Jumpa. Lupa di like, di komen, di subscribe. Lapau Nasi Jaya berada di Jalan Menteng 58, Jakarta Pusat, tidak jauh dari Tugu Tani dan di samping kantor PP Muhammadiyah. Yuk mampir Lapau Nasi Jaya. Ada tunjang, rendang, gulai kambing, dan banyak lain pilihan di Lapau Nasi Jaya. Ajo.